Aku akan pergi sekarang. Oke. Oke. 跑车，哇，开那么快，哇，这么。 Apa sih yang masih lu perjuangin? Chu Beichin, lu berani-beraninya mukul kakak gue. Sekarang lu berani-beraninya rebut cewek gue. Dia ngasih gue keperawanannya. Cewek lu. Bajingan. Gue bisa lebih bajingan lagi. Chu Beichin, lu tahu apa yang lu omongin? Gue nona Su. Lu bahkan berani godain gue. Pedes, pas banget sama selera gue buat naklukin. Lu pikir lu bisa disiplinkan gue? Lu bahkan gak pulang gara-gara ini. Ukur pakai penggaris. Chu Beichin, ini aja gue dibuat bayaran gue. Kalau lu nggak mau babak belur, cepet tinggalin One F. Terus berlutut di sini dan minta maaf sama gue, Raja Bodyguard ini. Sombong banget lu. Ayo. Lu mau ngapain? Kok lu tahu fetish gue? Gue lebih ngerti apa yang hati lu inginkan daripada siapapun. Kok lu tahu? Gue aja belum cerita ke One R. Gue bisa bantu lu melepasin hasrat yang udah lu pendam selama 20 tahun lebih. Nurut aja sama gue. Gue nona Su. Gue keturunan bangsawan. Kelakuan ini memalukan. Panggil gue ayah. Ayah, kasih ke aku. Berhubung lu khas banget. Gue tanya, antara gue sama One R, siapa yang lebih lu suka? Kalian berdua beda tipe. Masing-masing punya daya tarik sendiri. Sang Xiaoman, nanti ke perusahaan ya. Ada yang mau gue omongin sama lu. Nggak usah pergi, bisa nggak? Nurut ya. Nanti gue nyamperin lu kalau udah selesai. Oke. Jiayi baru aja telepon gue. Dia beneran udah nggak marah lagi sama gue. Dan dia telah menerima kenyataan bahwa kita bersama. Bagaimana kau meyakinkannya? Aku tidur dengannya. Tak penting. Bisakah kau setuju untuk menikah denganku sekarang? Kalau begitu, mari kita pertemukan orang tua kita. Ayo bertemu. Oke. Nama saya Chu Beichin. Gue tuan muda tertua dari perusahaan Chu. Karena suatu insiden tak terduga, gue terjebak di tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun. Di hari ini, apapun yang gue lakuin, semuanya bakal ngulang lagi pas tengah malam. Selama 1000 tahun ini, gue udah nguasain pertarungan tangan kosong, senjata api, keuangan, investasi bisnis, judi, dan berbagai macam keahlian lainnya. Gue juga udah ngerti banget soal Jinling, orang-orangnya, dan semua urusan di dalamnya. Tapi gue masih terjebak. Hari ini adalah hari monoton lainnya. Kayaknya si tuan muda lagi seneng-seneng nih. Tapi gue dengar, tuan muda, lo mau nyoba gue? Gue pacarnya adik lo. Lepasin gue. Lihat aja berani apa enggak. Lo enggak? Kok lo kuat banget? Gue nggak nyangka Dewi S. Jinling yang agung. Ternyata haus juga ya. Brengsek. Bukannya ini yang lo mau. Chow, Tianyong ngirim lo buat ngegoda gue. Nunggu gue telanjang bulat. Terus foto gue dan sebarin. Hancurin reputasi gue, kan? Di sini, ada semua video yang lo mau. Lihat baik-baik. Dasar gak guna. Kok dia bisa tahu semua ini? Gue cukup senang sama lo, sayang. Cuma tinggal 10 detik lagi. Sampai tengah malam. Semua yang terjadi hari ini bakal keulang lagi.
Dan lo bakal lupa semua yang terjadi hari ini. Maksud lo apa? 5, 5、 4, 4、 3, 3、 2, 2、 1. Udah lewat tengah malam. Gue bebas. 我夺魂了， Aku. Gue 我夺 bebas. 魂了，我夺魂了。 Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Liu Tianyu harusnya pakai setelan kotak-kotak dan bawa stick golf. Waktu dia nemuin gue, gara-gara apa yang gue lakuin ke lo? Dia ngancem mau mukulin gue. Lo pikir lo Tuhan, bisa ngeramal gitu? Cu Beijin, lihat, berani lo sentuh cewek gue? Gue bunuh lo. Gue lagi ngomong sama lo. 话呢？ Budak 你 lo. 聋了吗？ Cu Tianyu, anak kesayangan ibu tiri gue, Sunanchi, ibunya nggak cuma bunuh nyokap gue, tapi dia, Cu Tianyu, udah ngebully gue dari kecil, ngerendahin gue terus. Dulu, waktu gue kejebak, gue bisa bunuh dia 1000 kali, dan itu nggak bakal berarti apa-apa. Sekarang gue udah bebas dari lingkaran ini, gue bakal seneng-seneng sama lo. Bukannya ini yang lo mau. Cewek lo? Lumayan juga. Ngerengsek, gue bunuh lo. 我弄死！ Berani lo pukul gue. Emang kenapa kalau gue pukul lo? Gue anak tertua keluarga Chu. Pewaris pertama. Mukulin lo itu hak gue. Chu, gue kakak lo. Lo nggak hormatin orang tua. Gue mukul lo. Itu buat mendidik lo. Nih anak kenapa sih hari ini? Dulu, waktu gue hajar, dia babak belur. Dia nggak pernah balas. Dia udah gila. Perlu. Kamu Chu Beichin untuk mendisiplinkan aku. Lo panggil gue apa barusan? Chu Beichin, aku. Lo gue. Lo panggil gue apa tadi? Cu. Si pemalas ini. Kakak, 大哥， minta maaf. Berhenti memukulnya. Sekarang kau kasihan padanya. Tidak, dia adikmu. Kalau kau benar-benar melukainya, Nyonya Zut akan membiarkanmu lolos. Kau mengajariku. 做事， Nah, Bu, kau datang tepat 你 waktu. 来的正好。 Sunanchi, dasar kau manis bermuka dua. Kau yang membunuh ibuku. Supaya Chu Tianyu bisa jadi pewaris. Selanjutnya, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku akan membuatmu membayar mahal. 本钱。 Beijin, 北辰， kalian kan 你们 saudara. 是兄弟， Kalian 要 harus 和睦 akur. 相处 Dan jangan 不要 berkelahi, 打架，知道吗 mengerti? Aku baru saja memukul anak kesayanganmu, dan kau ingin menghajar mati aku. Kan, 你在说 omelan 什么 apa 胡 ini? 话 Kau 你 juga 也是我 anakku. 的儿子呀。 Sunanchi, berhentilah berpura-pura. Sejak kecil, kau memanipulasiku secara halus, memanjakanku hingga jadi pembuat onar yang tak berguna. Di luar, kau bertingkah seperti ibu yang penyayang. Tapi di balik itu semua, kau wanita kejam. Kok si manis kecil ini tahu segalanya? Iya, dan dia benar-benar menanggalkan kelemahannya yang dulu. Dia tidak hanya melukai Tianyu, tapi juga berani membentakku. Chu Beijin, aku selalu bersikap toleran padamu, memperlakukanmu seperti anakku sendiri, tapi kau memfitnahku seperti ini. Jadi, kau pikir kau benar memukul Tianyu? Apa karena anak kesayanganmu tidak menghormati orang tua dan berbicara kurang ajar, bahkan mencoba memukulku? Kalau kau tak bisa mengendalikannya sebagai ibunya, maka sebagai kakaknya, aku punya kewajiban dan keharusan untuk mendisiplinkannya. Jelas-jelas kau yang lebih dulu menindas Suyun dan memukul Tianyu. Tapi sekarang kau memutarbalikkan fakta. Kau sembrono sekali. Kalau bicara, tidak takut kubilang ke ayahmu, lupakan memukulnya. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Kau sudah keterlaluan. Sekarang berlutut, minta maaf pada anakku. Aku bisa melupakan semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku kasar. Chu Beichin, kau lagi ngapain? Chu Beichin. Berlutut. Minta maaf. Aku minta kau minta maaf. Kata maaf tak ada dalam kamusku. Dua kata itu. Baiklah. Akan kubilang pada ayahmu, biar dia yang datang dan menegakkan keadilan. Ayo pergi, Chu Beichin, tunggu saja. Akan kujadikan hidupmu seperti di neraka. 如死。 Apa kau benar-benar terjebak di tanggal 8 Agustus selama 1000 tahun, tapi hari ini tanggal 9 Agustus? Bagaimana kau tahu apa yang terjadi hari ini? Selama 1000 tahun ini, aku sudah mengalami hal yang sama berkali-kali, peristiwa yang sama. Tentu saja aku tahu. Kau tak berhak menanyaiku. Mati. Chu Tianyu dan Sunanchi, apa uang taruhan mereka sudah sampai? Tuan muda, tunggu sebentar, saya akan periksa.
Belum, jangan bilang mereka mau ngemplang. Mereka nggak bakal bisa ngemplang meskipun mau. Cu Beijin, omong kosong apa sih lo? Emangnya gue kelihatan kayak orang yang suka ngemplang otak? Kalau lo bilang begitu, ambil nih duitnya. Kita nggak punya uang cash sebanyak itu. Tapi kita punya perusahaan finansial. Namanya Jinshan. Nilainya jauh melebihi utang gue ke lo. Sombong banget sih lo. Gue kira lo tajir. Ternyata kali juga. Kalau bokap ngapain buang-buang waktu gue? Sana ambil duitnya, gue nggak ada waktu buat ladenin lo. Beijin, perusahaan finansial ini punya nilai pasar 5 miliar. Tianyo utang 2 miliar ke lo. Dia mau kasih perusahaannya sekarang. Karena dia nggak punya uang cash sebanyak itu. Ya kali, dia mau ngasih gitu aja ke lo. Gue juga ogah sih. Tapi utang ya utang. Dia cuma bisa pakai perusahaan itu buat bayar utangnya. Setahu gue, perusahaan finansial Jinshan ini cuma perusahaan abal-abal yang lagi buntung parah. Kebetulan gue juga mau masuk ke sektor finansial. Lisensi finansial kan lagi susah sekarang. Punya perusahaan ini ngirit banyak waktu dan tenaga gue. Tuan muda, dia nggak bohong. Memang nilainya 5 miliar. Ya udah, Cu Tianyo. Gue terima deh perusahaan lo buat bayar utang. Bikin kontraknya sekarang. Tuan muda, sudah beres. Perusahaan ini sekarang milik Anda. Ada masalah sama perusahaan ini. Ada utang lebih dari 50 juta di pembukuannya. Dan semua karyawannya udah resign. Cu Tianyo ngasih elo. Perusahaan abal-abal. Maaf, Tuan muda. Ini semua salah saya karena nggak teliti. Hukum saya, Tuan muda. Gue udah biasa disuruh sungkem sekarang. Nggak apa-apa, bangun. Terima kasih atas maaf Anda, Tuan muda. Cu Tianyo keterlaluan. Gue bakal balas dendam. Percuma kalau lo kesana sekarang. Lo cuma bakal dihina dan dijak sama mereka. Masa gue dim aja? Cu Tianyo utang 2 miliar ke lo. Masa dibiarin gitu aja? Emangnya gue kelihatan kayak orang yang suka rugi? Tuan muda, punya rencana. Gue bakal pakai perusahaan finansial yang dia kasih buat nampar mukanya balik. Hari ini, aku akan mengundurkan diri sebagai Presiden Starway Auto. Tuan Cu, mengapa begitu tiba-tiba? Ya, Tuan Cu, apa yang terjadi? Kawasan Meilongtan A telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan kota baru. Kalian semua tahu tentang ini, kan? Kudengar itu grup keuangan Cu. Kudengar itu konglomerat Cu yang mengakuisisi semua lahan itu. Investasi dewa ini menjadikan grup keuangan Cu pengembang real estate nomor 1 di Jinling. Aku yang melakukan investasi ini. Tapi kakakku, Cu Beijin, menggunakan cara-cara licik untuk mencuri pujiannya. Karena kesibukanku, aku mengabaikan ayah. Cu Beijin dengan cara-cara liciknya mendapatkan dukungan ayah. Jadi, ayah memutuskan untuk membiarkan Cu Beijin mengambil alih Starway Auto. Itu keterlaluan. Bagaimana mungkin orang yang begitu licik dan tak tahu malu memenuhi syarat untuk mengambil alih perusahaan? Betul, kudengar itu konglomerat Cu berkembang pesat di bawah kepemimpinan Tuan Cu. Jika karena orang seperti ini mengambil alih perusahaan, lalu hancur. Aku sangat keberatan. Manajer Lin benar. Orang ini licik. Benar. Aku mengerti perasaan kalian semua. Tapi kakakku, Cu Beijin, mengambil alih Starway Auto Trade adalah kesepakatan yang sudah bulat. Tuan Cu, Anda adalah CEO yang kami akui. Aku tidak setuju orang yang licik dan tak tahu malu menjadi CEO kami. Apakah kalian sependapat denganku? Ya. Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Hanya Tuan muda kedua yang mampu menjadi CEO Starway Auto Trade. Siapa kau? Lin Feng, wakil presiden penjualan Starway Auto Trade. Kau ingin mengambil alih Starway Auto Trade? Aku tidak akan mengizinkannya. Kau bisa pulang sekarang. Apa maksudnya itu? Kau dipecat. Aku bersama Tuan muda kedua. Beraninya kau memecatku. Karena perusahaan ini sekarang milikku. Tuan muda kedua, Cu Beijin. Taktik membeli contoh ini tidak akan berhasil. Selama aku di sini, akulah CEO-nya. Atas dasar apa kau memecat orang-orangku? Kau berani macam-macam di perusahaan. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah aku memenuhi syarat? Kau tidak memenuhi syarat, perusahaan ini milikku. Sudah kubilang, jangan kurang ajar. Kau, Cu Beijin, apa yang kau lakukan? Melakukan, maka akulah satu-satunya putra ayah. Apa kau pikir dia lebih suka tidak punya pewaris daripada menegakkan keadilan dan membunuhku? Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah aku memenuhi syarat? Ya, anak baik.
Chu Beijing. Kukira kau tidak takut mati. Bahkan pistol air pun menakutkan. Lain kali kau melihatku, jika kau masih kurang ajar seperti ini, aku akan benar-benar mengirim kau ke akhirat. Posisi ini sekarang milikku. Sekarang aku adalah CL Starway Auto Trade. Tuan Muda Sulung, aku salah. Aku telah bekerja keras di Starway Auto Trade selama 13 tahun. Aku sama sekali tidak keberatan Anda mengambil alih. Tolong, jangan pecat aku. Terlambat. Tuan Muda Sulung, kumohon. Kumohon jangan pecat aku, adik kecil. Lihat orang-orang ini sekarang. Apakah mereka masih milikmu? Chu Beijing. Aku akan membuatmu membayar penghinaan hari ini dengan darah. Kita lihat saja. Siapa yang keberatan sekarang? Siapapun yang ingin pergi, bisa pergi sekarang. Mereka yang tinggal mendapatkan gaji 2 kali lipat. Selamat, Tuan Muda Sulung, atas pengambil alihannya. Aku keberatan. Zhang Xiaowan, pewaris konglomerat Zhang, baru saja kembali dari belajar di luar negeri, tidak ingin bergantung pada keluarganya. Jadi, gue kerja di Starway Auto. Mereka takut sama lo, tapi gue enggak. Orang kayak lo, Chu Beijing, dengan kurangnya kemampuan lo dan karakter busuk lo, enggak pantas jadi CL. Hari ini, gue mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden Starway Auto. Kemampuan dan karakternya, dua-duanya top Marco top. Dia bisa banget bantu gue ngurus Starway Auto dengan baik. Lagian, keluarga Zhang itu aset penting buat jalan balas dendam gue kudu dapetin dia. Jadi, Nona Zhang, menurut lo, siapa yang cocok? Ya tentu saja orang yang bisa bikin perusahaan makin maju dan mencapai hasil yang cetar membahana. Bahkan bawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi. Jelas-jelas, bocah manja kayak lo, nggak punya kemampuan itu. Nona Zhang, karena lo sangat nggak percaya sama gue. Ayo kita taruhan. Taruhan apa? Gue taruhan gue bisa bawa Starway Auto ke level yang lebih tinggi dan bahkan bawa Starway Auto go internasional. Kalau gue menang, lo jadi babu gue selama sebulan. Apa kata gue? Itu yang lo lakuin. Lo nggak punya kemampuan itu. Mau taruhan apa enggak? Kalau lo kalah gimana? Kalau gue kalah, gue angkat kaki dari posisi ini dan lo bisa jadi CL-nya. Oke, karena lo nggak bisa menilai diri sendiri. Gue terima taruhan itu. Gue bakal tunjukin ke lo betapa konyolnya lo saat ini yang nggak bisa menilai diri sendiri itu. Halo, oke, Chu Beijing. Udah deh, gearnya. Semua orang di perusahaan ada di sini hari ini. Gimana perusahaan ini harus berkembang selanjutnya? Gue yakin lo bahkan nggak tahu caranya. Lo mau ngajarin gue kerja. Mulai hari ini, Starway Auto bakal ninggalin pasar kendaraan berbahan bakar dan beralih ke kendaraan energi baru. Absurd, kendaraan energi baru aja belum bisa ngatasin masalah paling dasar, teknologi daya tahan baterai. Penerimaan pengguna juga rendah banget, dan lo mau ninggalin pasar kendaraan berbahan bakar dan beralih ke kendaraan energi baru. Lo mau bangkrutin Starway Auto. Lakuin aja apa kata CL. Nggak usah banyak tanya. Gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu nih. Oh iya, gue juga perlu mengakuisisi Yilan Corporation. Lo urus ini, ayo, sana. Yilan Corporation, mereka udah beralih ke kendaraan energi baru dan gagal. Mereka diambang kebangkrutan. Ngapain diakuisisi? Lakuin aja. Oke. Gue bakal lihat seberapa parah kegagalan lo. Bocah manja, selalu berhayal. Konyol banget. Lo nantangin gue, Tuan Muda. Cara lo ngeliatin wakil presiden Zhang itu aneh. Jangan bilang lo jatuh cinta sama dia. Emang kenapa? Kalau iya, cewek itu sombong banget. Gue kasih tahu ya. Cewek sombong kayak dia selalu bikin gue pengen naklukin dia. Dan gue punya alasan kenapa gue harus naklukin dia. Betul, dia kan gak suka cowok. Gimana kabar Yilan? Tunggu. Gimana situasi Yilan? Yilan nggak mau diakuisisi. Mereka cuma mau nerima 15 miliar dan ngasih 30% saham mereka. CEO Yilan percaya dana riset dan pengembangan 15 miliar udah cukup. Itu sih kurang banget. 30% kekecilan. Gue tawarin 50 miliar. Gue harus dapetin Yilan. Bilang ke dia, gue kasih dia 50 miliar buat dana riset dan pengembangan. Dengan syarat, gue dapat kendali penuh 50 miliar. Perusahaan cuma bisa nawarin 20 miliar paling banyak saat ini. Kita nggak punya duit sebanyak itu, bos. Soal duit, serahin aja sama gue. 50 miliar. Harga segitu, CEO Yilan mana mungkin nolak, beres. Dia. Urusan ini, selanjutnya, gue harus nyelesain penempatan sebelum kebijakan kendaraan energi baru dirilis. Beresin semua persiapannya. Kita harus ngeput nih, ngeluarin 50 miliar buat ngambil alih perusahaan bobrok kayak Yilan. Tuan muda emang tajir melintir. Betul, tuan muda ini serba ada, kecuali kekurangan duit. Terus,
Hubungi agensi sekarang juga. Cari selebritas buat endorse kendaraan energi baru kita. Gue mau bikin publikasi yang cetar. Pada amat sih, belum tentu berhasil juga. Udah sok-sokan mau endorse selebritas. Nggak masuk akal, kan? Turutin aja apa kata gue. Mending lu nyerah aja, deh. Soal taruhan itu, anggap aja nggak pernah terjadi. Balik lagi aja ke kehidupan mewah lu. Jangan buang-buang waktu kita. Takut? Ya, sama gue. Takut gue menang taruhan, tenang aja. Jadi pelayan gue itu asik kok, jaga omongan sama kelakuan lu. Kalau enggak, jangan salahin gue. Kalau gue kasar, ya udah, biar gue yang mulai duluan. Pedes, nih. Cuma tuan muda ini yang bisa naklukin lu. Lu nggak level. Zhang Xiaowan, buang jauh-jauh tuh kesombongan lu. Gue lebih kenal lu daripada lu kenal diri lu sendiri. Lu nggak suka cowok, lu sukanya cewek. Kok lu tahu rahasia gue? Nggak penting, gue bakal bikin lu ngerasain kenikmatan dari seorang pria. Terus, siapa tahu lu malah ketagihan sama gue. Masuk. Perasaan apa ini? Gue belum pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Malah, gue agak suka. Gue kenapa sih? 50 miliar. Jual semua tanah di kawasan Meilongtan A. Dijual. Tapi kalau kafling-kafling itu dikelola dengan baik, nilainya bisa lebih dari 100 miliar di masa depan. Kenapa sekarang dijual cuma 5 miliar? Nilainya emang nggak bisa dibantah. Tapi modal yang ditanam sama waktu yang kebuang, kebangetan banyaknya. Gue nggak punya waktu. Mending dananya diputar ke yang lebih nguntungin. Kenapa lu ngotot banget mau kuasai Yilan sepenuhnya? Yilan itu penting. Betul. Penting banget. Malah apa Yilan bisa ngatasin masalah jangkauan kendaraan listrik? Itu kuncinya. Apa pasar kendaraan energi baru bakal booming? Cuma dengan megang teknologi inti ini, gue bisa memonopoli pasar kendaraan energi baru dan punya modal buat lawan keluarga Xu. Kangen, ya? Selebritas yang lu suruh cari. Kebetulan gue punya 2 kandidat. Satunya, nama besar di dunia hiburan, Ji Wanbai. Satunya lagi, Usir. Dia belum terlalu terkenal sih, tapi dia dikenal sebagai gadis polos nan suci. Populer banget. Ji Wanbai. Selera lu bagus juga. Milih Ji Wanbai yang berpengaruh. Lagian dia, enggak, gue mau ngusir. Gue nggak mau. Ngulangin omongan gue. Usir berhasil? Ya. Lupa ya, deh. Nggak milih artis papan atas, malah milih usir. Jangan bilang lu naksir dia. Lu nggak ngerti. Gue nggak salahin lu. Ya udah, gue liatin aja lu. Hancurin diri lu sendiri. Betul. Si Eo Yilan, Chen Yi, katanya mau ngomong sama lu malam ini. Bilangin ke dia, jam 9 malam ini di Senraju. Silakan pergi. Tuan muda, kenapa kamu menyewa selebritas kelas teri untuk jadi bintang iklan? Menurut informasi orang dalam yang terpercaya, penghargaan Golden Phoenix akan mengumumkan Wusir sebagai aktris terbaik lusa. Saat itu, popularitas Wusir pasti akan melampaui Ji Wanbai. Begitu. Kau hebat. Jadi, Ci Eo Yilan, apakah dia akan setuju untuk memberikanmu kendali penuh? Aku punya alasan yang tak bisa ditolaknya. Tuan muda Zhu, tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Aku akan segera bisa mengumpulkan uangnya. Memperlakukan kata-kataku seperti angin lalu. Ya, kau pikir uang Zhu Corporation-ku begitu mudah dipinjam? Bukan, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Kalau begitu cepat tanda tangani. Saat kau meminjam uang untuk R&D, kita punya perjanjian. Jika kau tidak membayar, kau akan menggunakan perusahaan Yilanmu untuk melunasi utang. Jangan omong kosong, atau aku akan memerasmu sampai kering. Tuan muda Su, ampuni aku. Yilan adalah karya hidupku. Pegang kakinya. Cap tangan. Berhenti. Tuan muda Chu, serahkan padaku. Aku sudah melunasi utangnya. Chu, Lijin, kau tahu konsekuensi. Macam apa yang kau dapat karena macam-macam denganku. Kau tahu konsekuensi. Macam apa yang kau dapat karena macam-macam denganku. Sepertinya keluargaku, Su, terlalu merendah selama bertahun-tahun. Bahkan, sampah seperti ini berani menggonggong padaku. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Berlutut, minta maaf, dan bersujud. Mungkin aku masih akan mempertimbangkan sepupuku, Qiu Tianyao, dan mengampuni nyawamu. Kuberikan kau kesempatan juga. Berlutut, bersujud, dan minta maaf. Aku akan mempertimbangkan bibimu, Su Nanxi, dan mengampuni nyawamu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Karena kau cari mati, habisi dia.
Kau jago juga berkelahi. Apa yang ingin kau lakukan? Kuberikan kau dua pilihan, berlutut dan minta maaf, atau kupatahkan kakimu, membuatku minta maaf. Kau mimpi. Aku tuan muda dari Zhu Conglomerate. Kalau berani, patahkan saja kakiku. Chu Beijing, kau berani memukulku, aku berani membunuhmu. Mulai sekarang, kalau kau lihat aku, tunjukkan rasa hormat. Kalau tidak, kupatahkan kaki yang satunya juga. Chu Beijing, aku akan ingat kejadian hari ini. Tunggu saja, Tuan Muda Chu. Kau memukul Tuan Muda Su. Aku khawatir keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Dia cuma mainan keluarga Su. Apa yang harus ditakutkan? Apa sekretarisku sudah menghubungimu? Terima kasih, Tuan Muda Chu, atas investasinya. Tapi aku hanya butuh 15 miliar untuk mengatasi masalah jarak tempuh kendaraan energi baru. 15 miliar tidak cukup. Butuh 5 miliar. Aku akan berinvestasi padamu. Kau hanya tidak ingin aku memegang kendali penuh. Tuan Muda Chu, sepertinya mengerti segalanya. Aku jadi makin penasaran. Kau seoptimis ini dengan pasar kendaraan energi baru. Bagaimana kalau ku bilang bahwa era selanjutnya adalah era kendaraan energi baru? Apa kau akan percaya? Aku salut dengan keberanianmu, tapi dengan kondisi pasar saat ini. Pertama, tidak ada dukungan kebijakan yang relevan. Dan kedua, tidak ada pengakuan dari pengguna. Kalau kau tidak datang padaku, mungkin aku sudah menyerah. Jika kau punya kekhawatiran, kita bisa menandatangani perjanjian judi. Aku akan pergi dan membuka pasar kendaraan energi baru. Sehingga masa depan akan menjadi era kendaraan energi baru. Yilan akan mendunia. Jika aku berhasil, saham pengendali jadi milikku. Jika aku gagal, kau masih dapat 5 miliar. Dan sahamnya akan seperti yang kau katakan. Benarkah? Oke. Aku akan bertaruh denganmu. Kalau begitu, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Bibi, aku sangat kesakitan, Bibi. Ayah, baiklah. Dasar payah. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil. Aku. Chu Beijing, di mataku, kau hanyalah seekor semut. Beraninya kau menentang atasanmu. Keluarga Chu benar-benar berani. Sepertinya sudah waktunya memberi pelajaran pada keluarga Chu. Kalau tidak, mereka akan lupa siapa sebenarnya penguasa Jinling. Kakak, bocah manis ini bukan apa-apa. Serahkan dia padaku. Selain berselisih dengan keluarga Chu sekarang, akan mengganggu rencanamu untuk mencaplok mereka. Chu Goxiong, perusahaan Chu-mu akan segera bermarga. Chu, adik kecil, silakan minum teh. Gadis ini sudah bertahun-tahun. Kau semakin cantik. Beijing, biar ku perkenalkan. Ini orang yang sering kusebut. Ini adalah kepala konsorsium Xiang yang sering kusebutkan, Paman Xiangmu. Dan ini, Nona San Xiaowan, putri sulung keluarga Xiang. Dia saat ini wakil presiden di Starway Auto Tribe. Kalian berdua seharusnya sudah bertemu, kan, Paman Xiang, Nona Xiang? Aku tidak tahu kau adalah pewaris Xiang. Kenapa kau begitu tidak sopan? Kau harusnya lebih tahu. Adik kecil, silakan duduk. Aku baru tahu. Kalau dia bekerja di perusahaanmu, dia tidak mau mengandalkan bantuanku. Dia ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Aku minta maaf atas masalah yang dia sebabkan. Saudara Xiang, kau terlalu baik. Kau melebih-lebihkan. Kita sudah saling kenal selama lebih dari 2 dekade. Masalah apa yang mungkin terjadi? Saudara Chu, aku lihat Beichen dan Xiaowan seumuran. Mereka berdua sudah cukup umur untuk menikah. Bagaimana kalau keluarga kita bersatu melalui pernikahan? Pernikahan. Beichen anak yang baik. Kudengar, beberapa waktu lalu, dia berinvestasi di lahan kawasan Melongtan A. Dia menghasilkan 35 miliar dalam 3 hari. Kemampuan yang luar biasa. Aku sangat mengaguminya. Beijing, bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah dengan pernikahan ini. Kuserahkan pada ayah dan paman. Bagus kalau begitu, mari kita diskusikan tanggal pernikahannya. Ayah, aku tidak setuju. Apa maksudnya ini? Ada apa? Menikah dengan keluarga Chu adalah kesempatan besar bagi kedua keluarga kita. Ini hal yang bagus. Apa kau tidak suka Beijing? Paman Xiangmu sering mengunjungi rumah bordil. Karakternya benar-benar keji. Kemampuannya bahkan lebih buruk. Kenapa aku harus menyukai orang seperti itu? Wan Er, kebiasaan buruknya yang lama tentu perlu diubah. Tapi kemampuannya tidak seburuk itu. Investasi di kawasan Melongtan A adalah bukti terbaik. Paman Chu, Anda telah ditipu oleh kata-kata manisnya. Apa maksudmu? Orang yang melakukan investasi brilian di kawasan Melongtan A bukanlah dia. Itu tuan muda kedua Chu. Dia mencuri penghargaan itu. Selain itu, lahan di kawasan Melongtan A itu banyak taipan bisnis. Sekarang sangat iri padanya. Dan dia malah menjualnya seharga 5 miliar.
untuk berinvestasi di kendaraan energi baru. Beichen, apa ini benar? Benar, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau menjual sebidang tanah yang begitu menjanjikan untuk berinvestasi di kendaraan energi baru? Itu tentu saja karena kendaraan energi baru adalah tren masa depan. Hentikan omong kosongmu. Tren masa depan. Kau telah menjadi bahan tertawaan Jinling. Apa yang kau bicarakan? Kau fokus memulihkan diri akhir-akhir ini dan terputus dari berita. Jadi, kau tidak tahu, Zhou Beijing mengakuisisi perusahaan kendaraan energi baru telah menyebabkan kegemparan besar. Dia dijak di seluruh internet dan dia menyebabkan saham konglomerat kita anjlok. Hanya dalam 1 hari, kita kehilangan 1 miliar. Saudara Chu, tenanglah. Kita sama-sama investor. Dalam bisnis, kerugian itu biasa. Seandainya cuma itu masalahnya, kau menyiratkan sesuatu. Katakan saja, Zhou Beijing menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan bobrok Yilan itu. Ada apa ini? Biar ku jelaskan. Yilan adalah perusahaan gagal yang diambang kebangkrutan. Dan Zhou Beijing menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisinya. Jadi, aku punya alasan untuk mencurigainya. Melakukan penggelapan dana. Penggelapan dana. Ya, kalau tidak, kenapa dia menghabiskan 50 miliar untuk mengakuisisi perusahaan yang gagal? Betul suamiku, bahkan aku yang nggak ngerti investasi tahu. Kau nggak bakal bayar mahal untuk mengakuisisi sesuatu yang nggak berharga. Kecuali dia punya motif terselubung. Zhou Beijing, benarkah kau menggunakan 50 miliar untuk mengakuisisi Yilan? Benar atau salah? Benar. Terus kenapa? Jelaskan sekarang. Aku menggunakan uang dari penjualan tanah untuk berinvestasi dalam proyek yang aku optimis. Apa yang perlu dijelaskan? Ayah, lihat, Beijing, benarkah ini? Aku tidak bisa berkata-kata. Kau selalu jadi anak manja. Dan aku tidak pernah keras padamu. Sekarang, di belakangku kau menggelapkan dana perusahaan. Sayang, tolong jangan terlalu marah. Ini semua salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Itu sebabnya dia melakukan hal yang memberontak ini. Tenang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua perbuatan anak durhaka ini. Dan aku bahkan berpikir untuk mencarikannya jodoh yang baik. Dia malah menggelapkan dana perusahaan di belakangku. Dia benar-benar mempermalukanku. Saudara Chu, ini semua masalah kecil. Tapi karena putriku tidak setuju, kita lupakan saja aliansi pernikahan ini. Dasar bocah kurang ajar, berlutut sekarang. Minta maaf pada Paman Xiang dan berjanjilah, ini tidak akan terjadi lagi. Mohon pada Paman Xiang untuk mempertimbangkan kembali. Jika keluarga mereka tidak mau aliansi pernikahan dengan kita, itu kerugian mereka, kerugian keluarga Xiang. Kenapa aku harus berlutut? Kerugian apa yang mungkin aku alami? Saudara Chu, kupikir masalah ini benar-benar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Saudara Xiang, izinkan aku memberi pelajaran pada anak durhaka ini. Berlutut. The film was translated and narrated by M Media. Ku bilang berlutut. Aku tidak akan berlutut. Beijing, apa kau ingin membuat ayahmu marah sampai mati? Dengarkan ayahmu dan berlutut. Aku tidak melakukan kesalahan. Jadi, mengapa aku harus menjelaskan diriku? Ayah, kau lihat, Zhou Beijing tidak bisa diperbaiki. Dia bahkan berani bersikap begitu arogan di depanmu. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi perusahaan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi perusahaan adalah aku. Aku mengakuisisi Yilan Corporation karena potensinya yang sangat besar. Lucunya, tidak ada di antara kalian yang melihatnya. Menyedihkan, Yilan hampir bangkrut dan kau masih berharap itu menghasilkan uang untukmu. Apa kau pikir kita semua idiot? Mudah ditipu. Adikku sayang, kesadaran dirimu cukup jelas. Kau menyiratkan bahwa semua orang di sini idiot. Aku mengakuisisi Yilan Corporation sebagai investasi di industri energi baru. Industri energi baru memiliki potensi yang sangat besar dan pasti berhasil. Tak perlu penjelasan lebih lanjut, kan? Pasti berhasil. One Air, kamu pernah belajar di luar negeri dan seorang spesialis di bidang otomotif. Berinvestasi dalam kendaraan energi baru, apa benar-benar bisa berhasil? Aku tak begitu yakin. Pada tahap ini, berinvestasi di kendaraan energi baru adalah jalan buntu. Dengar baik-baik. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Betapa lucunya. Tidakkah kau merasa adegan ini familiar? Aku berinvestasi di kawasan Meilong Tan A. Mengklaim untung 35 miliar dalam 3 hari. Tak ada yang percaya padaku. Kukatakan tanah ini akan digabungkan ke dalam pengembangan distrik baru. Dan kau masih tak percaya hasilnya. Investasi di kawasan Meilong Tan A
adalah perbuatannya. Terakhir kali kau hanya beruntung, karena kau, Zhou Beijing, begitu yakin. Ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Ayo bertaruh pada kendaraan energi baru. Apakah mereka akan booming atau tidak? Jika kau kalah, kembalikan Star Y Auto Trade padaku. Dan jika aku menang, mustahil. Bagaimana kalau begini? Aku masih punya aset 2 miliar. Jika kau menang, semuanya milikmu. Adikku sayang, kau praktis memohonku untuk mengambil uangmu. Kenapa tidak? Aku bertaruh. Tuan Muda Sulung. Zhou Beijing. Orang-orang perusahaanmu tampak sangat cemas. Sesuatu yang besar terjadi di perusahaanmu, kan? Investasimu sebesar 5 miliar. Semuanya amblas, kan? Sesuatu yang besar memang terjadi. Tuan Muda Sulung, kau luar biasa. Kebijakan terkait benar-benar dikeluarkan. Para penjualan kami hanya dalam 3 jam, melampaui 230.000 unit. Para penjualan apa? Kau bahkan belum memecahkan masalah daya tahan baterai. Bagaimana kau bisa tiba-tiba membuka pra penjualan? Kau tidak tahu, beberapa hari yang lalu, kami menyelesaikannya. Masalah daya tahan baterai. Atas saran Tuan Muda Sulung, kami memulai pra penjualan. Kami tak menyangka akan sepopuler ini. Lebih dari 230.000 pra pemesanan. Itu setidaknya keuntungan 2 miliar. Beijing berinvestasi 5 miliar. Dan langsung balik modal setengahnya. Apakah dunia ini gila atau aku? Mustahil, benar-benar mustahil. Data ini, apa benar-benar? Adakah kemungkinan dimanipulasi? Sama sekali tidak. Data tersebut sepenuhnya otentik dan andal. Tuan Muda Sulung, kau benar-benar telah mengantarkan era kendaraan energi baru. Aku sangat mencintaimu sekarang. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku ingin meminta saranmu. Haruskah kita menangguhkan pra penjualan untuk saat ini? Karena sebelumnya, kami tak menduga situasi seperti ini. Aku khawatir jalur produksi kita tak akan bisa mengimbangi. Tak perlu lanjutkan pra penjualan. Sebesar apapun pesanannya, aku bisa menanganinya. Lega rasanya. Baiklah, kalau tak ada lagi, aku akan kembali bekerja. Selamat tinggal semuanya. Apakah ada lagi yang perlu kujelaskan? Aku mengerti. Kau telah melakukannya dengan baik, sangat bagus. Menantu yang begitu baik. Aku hampir kehilangan dia. Beijing benar, aku akan sangat menyesalinya. Pernikahan antara keluarga kita tak bisa diputuskan. Oke, Ayah, dengarkan aku. Kau kalah bayar. Ayah, Ibu, aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Kau sudah dewasa. Taruhan adalah taruhan. Apa kau tak bisa menerima ini? Aku hanya punya harta keluarga sebanyak itu. Aku akan memberikan semuanya padanya. Aku tak akan punya sepeser pun tersisa. Ini semua salahmu, memaksa taruhan itu. Adik kecil, kau tidak mencoba untuk mengingkari taruhan? Kan, kau tahu caraku? Kau tahu itu. Aku akan memberimu uangnya besok. Bagus, terima kasih. Memberiku 2 miliar cuma-cuma. Tuan Sang, Anda luar biasa. Visi Anda tak tertandingi. Bahwa Wusir memenangkan penghargaan Phoenix Emas. Popularitasnya melejit. Kendaraan energi baru yang dia dukung menjadi hit. Jadi, semua ini berada di bawah kendalimu. Investasi tingkat dewa di kawasan Meilongtan A. Juga perbuatanmu. Ini Zhu Tianyo. Dia ingin memperebutkan perusahaan darimu. Sengaja dibuat-buat, mencoba merusak reputasimu. Sehingga para petinggi akan menyerangmu. Apa kau berpikir dulu sebelum bicara? Apa? Kau tidak mengandalkan kemampuan, tetapi melakukan hal-hal keji ini. Untuk bersaing dengan kakakmu memperebutkan perusahaan. Ayah, aku... Ketua, kami baru saja menerima konfirmasi publisitas negatif tentang Tuan Muda Sulung Daring. Semuanya disebarkan oleh Tuan Muda kedua. Kupikir Anda harus tahu, jadi aku melaporkannya. Aku mengerti. Dasar anak durhaka. Aku tahu aku salah. Aku terpaksa. Tidak ada jalan lain, tolong ampuni aku. Hanya kali ini saja. Bajingan kecil. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Untuk bersaing dengan kakakmu. Kau mengabaikan kepentingan konglomerat. Aku sangat kecewa padamu. Ayah, ini pertama kalinya kau memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu. Suamiku. Aku juga akan mengambil kembali semua kekuasaanmu. Di grup Q. Bekukan semua asetnya. Adik kecil, sudah kubilang kau tak bisa mengalahkanku. Zhou Beijing. Aku akan membunuhmu. Tianyu, ada apa? Tianyu, seseorang. Cepat. Saudara Shang, aku minta maaf atas kejadian tadi. Tidak apa-apa, hari ini aku menyaksikan lahirnya seorang jenius bisnis super. Perjalanan ini sungguh berharga. Beijing, aku minta maaf. Kau benar, jika aku tidak memintamu menjadi menantu laki-lakiku. Itu akan menjadi kerugian besar. Kuharap kau tidak marah padaku. Paman, jangan sebutkan itu. Dalam situasi ini, aku juga tidak akan menikahkan putriku dengannya. Aku mengerti.
pemuda yang 真 baik. 是个好孩子。 Wan Er, kau seharusnya tidak keberatan dengan pernikahan ini sekarang, kan? Aku akan memikirkannya. Wan Er, ada apa denganmu? Apa yang perlu dipikirkan? Bei Chen, pria sebaik itu, dan kau tidak menginginkannya. Pria seperti apa yang kau inginkan? Aku hanya belum memikirkannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan, Paman. Pernikahan adalah sesuatu yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Biarkan dia memikirkannya lagi. Baiklah, karena Bei Chen sudah bilang begitu. Kalau begitu baiklah, kerja bagus. Nah, kau melakukannya dengan sangat baik. Ayah sangat puas. Pertahankan. Sahabat lama, kita berdua harus mengobrol baik-baik. Biarkan kedua anak ini. Aku juga sedang memikirkan hal yang sama. Ayo pergi. Kau kalah 你 taruhan. 赌输了， Mulutku agak kering karena bicara. Dan tanganku pegal. Tuangkan secangkir teh untukku. Pijat aku. Menuangkan teh boleh, tapi pijat tidak. Kenapa? Tidak ada alasan. Jijik. Zhang Xiaowan, kau kalah taruhan. Identitasmu saat ini adalah pelayanku. Jangan sebut-sebut soal memijatku. Bahkan jika aku memintamu untuk tidur denganku, kau harus membersihkan diri dan menungguku dengan patuh di tempat tidur. 往 Naik. 上，再往 Lebih 上， tinggi, sedikit lagi. 往上 Chu Bichin, aku memang kalah taruhan, dan aku akan menerima kekalahanku. Tapi itu bukan berarti kau bisa mempermalukanku. Mempermalukanmu, meminta pelayanku menghangatkan tempat tidurku, bukanlah hal yang aneh. Pijat aku saja, apa aku mempermalukanmu? Aku tak tahan dengan laki-laki. Ya, 是，我 aku 知 tahu 道 kau 你 tak 是 tahan 这样 dengan laki-laki. 觉得 Kau 男人 pikir 贱 mereka murahan, 男人脏 kotor, 男 bau, 人臭 dan semuanya tidak ada yang benar. Kemarilah. Apa yang kau lakukan? Ada orang di sini. Ada apa? Aku lesbian. Makin asyik. Kau bahkan tidak tahu bagaimana bersikap kesatria. 你现在 Kau 不 tidak 讨厌 benci 我 laki-laki sekarang. Aku menyerah. 怎么 Ada apa? Aku tak tahu bagaimana cara memberitahu Jiayi. 许 Zhu 家 Jiayi, 许 pewaris 是 Zhu 才能 Conglomerate, 进你那个女 pacarmu. 朋友那个 Aku 女人 kenal 我 betul 太了 perempuan 解 itu. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Well, Jika Shukini aku katakan Shuo, padamu Walenta bahwa Shuji aku bahkan Shuji tahu Shuji tentang Shuji tanda was lahir di translated pantatnya, and apa kau akan percaya? narrated by Hanya orang tuanya dan aku yang tahu tentang itu. Bagaimana kau tahu? Aku telah terperangkap di milenium ini. Aku sangat mengenal Su Jiayi. 我当 Tentu 然 saja 知 aku 道 tahu. 不得不 Harus 说 kukatakan, 这个 perempuan 可 ini 以 sangat 用 berguna. 或许 Mungkin 用 menaklukkannya 加 bisa 我的 mempercepat 付出 balas dendamku. 你别管 Jangan 了 khawatir, 这是 aku 我 akan menangani ini. Kau tak bisa menanganinya. Dia punya perasaan yang dalam padaku. Jika dia tahu kita bersama, aku telah terperangkap di milenium ini. Kau ajak dia berkencan. Aku akan menemuinya. Aku tak hanya bisa menangani hubungan kalian berdua, tapi aku juga bisa membuatnya menerima hubunganku denganmu. Tuan Muda Sulung, Chen Yi ada di 让 sini. 他进来 Biarkan dia masuk. Baik. Tuan Muda Sulung, investasi pasar energi baru sedang booming. Investasi jenius Anda berhasil lagi. Sekarang, seluruh dunia media heboh. Mereka semua berkerumun di gerbang rumah, ingin mewawancarai Anda secara ekstensif. Jadi, apa Anda siap? Baiklah, aku mengerti. Bagus. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi, saya akan kembali bekerja. Bagus. Tuan Muda, Anda sungguh luar biasa. Begitu banyak orang yang tidak optimis dengan investasi ini, tapi Anda benar-benar berhasil. Memang, dua investasi jenius ini adalah kesempatan sekali seabad. Dari mengakuisisi Hilan, hingga mempekerjakan dukungan selebriti dan kebijakan terkait selanjutnya. Semuanya saling terkait. Kelihatannya absurd, bahkan bodoh. Tapi tak disangka-sangka malah jadi investasi jenius. Bei Chen, kapan kau akan mengajariku berinvestasi? Oke, aku akan mengajarimu langkah demi langkah. Tuan Muda Sulung, apa Anda punya waktu untuk mengajari saya? Tentu. Kak Wan Er masih di sini? Tidak pantas. Aku tidak suka. Aku suka. 啊，对了， Ada 我也支持 sesuatu 你的 yang 报 perlu 复 kau lakukan untukku. Apa itu? Aku tahu setiap posisi. Rubah kecil, bukan begitu 不是 maksudku. 那种事。 Aku ingin kau mengumumkan secara publik bahwa investasi di kawasan Meilongtan A dan investasi kendaraan energi baru bukan gue yang lakuin. Ada investor dewa di balik layar. Tuan C, gue cuma nurutin perintah. Kenapa lu mau ngelakuin ini? Pohon yang lebih tinggi dari hutan bakal dipatahin angin.
Apa lu khawatir soal dua investasi dewa ini? Itu yang lu pikirin, iya kan? Semacam itu. Tuan Muda Sulung, waktunya wawancara. Kalian berdua dandan gih. Terus ikut gue buat nikmatin. Bunda, mantap, kita pakai perusahaan abal-abal buat bayar utang. Nggak cuma ngerjain bocah itu, kita juga ngasih dia utang. Si Chu Beijin. Nanti, kalau dia tahu perusahaan yang kita kasih cuma tipuan, dengan sifatnya, dia pasti bakal coba cari duit lagi lewat cara finansial. Tapi dia nggak tahu, ada jebakan yang lebih jadi lagi nunggu dia. Lihat aja nanti. Nasibnya bakal mengenaskan. Nasibnya akan sengsara. Gue udah nggak sabar nunggu. Tuan Muda, apa rencanamu? Chu Tianyu dan Sunan Chi. Sekarang mikir, gue bakal dim aja. Mereka pikir gue bakal pakai perusahaan finansial itu buat cari duit lagi. Gue rasa ini jebakan dari mereka berdua. Terus gimana dong? Tenang, ada gue. Oke. Saham Sanyang lagi. Naik cepet banget, udah sampai 65. Beli 200 juta, banyak banget. Yakin gak mau pikir-pikir lagi? Beli. Oke. Berhasil dibeli. Udah naik ke 73. Tenang aja, tunggu sampai 90 baru jual. Nasibnya akan sengsara. Tuan Muda Sulung, kau memang hebat. Benar-benar mencapai 9. Kau tahu, aku sudah tahu sebelumnya. Kalau saham Sanyang bakal dimanipulasi hari ini untuk menaikkan harganya. Saat mencapai 95 jual semuanya. Panen cuannya. Memanipulasi pasar saham. Kau bahkan tahu ini. Keren. Jual. Oke. Berhasil terjual. Dengan langkah itu, kita baru saja dapat 50 juta. Itu sepenuhnya menutupi semua kerugian di akun. Saat Sunan Zi dan Chu Tianyu melihat ini, ekspresi mereka pasti kocak. Ini baru permulaan. Tapi aku agak kesal sekarang. Bantu aku tenangkan diri. Chu Beijin sudah investasi di beberapa saham, seperti yang diduga. Setelah dia tahu kalau perusahaan yang kita kasih cuma fiktif dengan kepribadiannya, dia pasti bakal pakai cara finansial buat balikin modalnya. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Bu, aku masih nunggu si brengsek itu. Tahu kalau perusahaannya bodong. Dan namun, tak kusangka dia investasi saham dalam waktu sesingkat ini dan benar-benar untung. Dia idiot. Tanpa Tuan Si, dia nggak mungkin dapat untung sebanyak itu. Kenapa Tuan Si ini bantuin Chu Beijin? Dan bukan aku. Tianyu, pamanmu dulu seperti Tuan Si. Dia bikin banyak investasi legendaris dan dikenal sebagai mitos Jinling. Paman dulu sekuat itu? Ya, betul. Kita bisa ikuti panduan pamanmu dan lanjutkan rencana. Oke, aku bakal suntik dana besar segera ke satu saham. Dengan tahu pola pikir Chu Beijin, dia pasti nggak bakal lewatin kesempatan ini. Jangan buru-buru. Kenapa? Bu, targetnya terlalu besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kau cari selusin perusahaan dan suntik dana secara terpisah untuk mengelabui si brengsek kecil itu. Buat dia berpikir saham ini bakal naik. Lalu biarkan dia masuk ke lubang yang kita gali. Rencana yang bagus. Aku ingin Chu Beijin rugi besar. Sampai celananya pun nggak tersisa. Tuan Muda, di saat yang sama, lebih dari selusin perusahaan telah berinvestasi bersama di saham Ping. Ini menyebabkan reaksi berantai, yang membuat sahamnya melonjak 5 kali lipat. 10 perusahaan membeli saham yang sama di waktu yang sama. Apa Chu Tianyu pikir aku bodoh? Tuan Muda, apa yang Anda katakan? Aku nggak paham. Ini jebakan Chu Tianyu untukku, untuk menarik perhatianku, dan membuatku ikut terjun. Chu Tianyu terlalu licik. Dengan otak micinya, dia nggak mungkin mikir begini. Itu Nyonya Zhu. Sunan Chi picik. Dan cuma tahu cara main curang. Mungkin bukan. Menurutku, itu pasti Zhu Jiangwu. Zhu Jiangwu. Untungnya Tuan Muda sangat pintar. Selama kita nggak investasi, kita nggak bakal kena tipu. Chu Tianyu sudah menindasku selama lebih dari 10 tahun. Mereka berdua sudah melempar tantangan. Tepat di depanku. Bukan sifatku untuk nggak menerima. Jadi, Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Beli saham Ping. 20 miliar. Bu, Chu Beijin terpancing. Dia yakin saham ini bakal meroket. Dia investasi 20 miliar, seperti yang diduga. Lagi pula, ini ide pamanmu. Sekuat apapun Chu Beijin, dia nggak bisa lolos dari genggaman pamanmu. Paman memang hebat. Chu Beijin pasti rugi besar kali ini. Gue udah nggak sabar melihat dia mengamuk. Pasti seru banget.
Tapi dari sini kita juga bisa lihat, kalau Tuan C tidak sehebat yang dikabarkan. Tuan C memang tangguh, tapi masih jauh dari level pamanku. Waktunya tutup jaring. Tuan muda, apa kau punya kemampuan meramal? Kok persis seperti yang kau bilang? Lebih dari selusin perusahaan menarik investasi mereka secara bersamaan. Saham pinggir. Ini juga menyebabkan reaksi berantai. 20 miliar yang kita investasikan hilang semua. Prosedur operasi standar, jangan ribut. Tuan muda, kenapa kau tidak khawatir sama sekali? Kita baru saja kehilangan 20 miliar dalam sekejap. Zhou Tianyu berpikir dengan langsung menarik investasinya dan menyebabkan saham anjlok. Aku akan hancur. Tapi dia tidak menyangka kalau naik turunnya saham hanya sementara. Dia bisa membuat saham jatuh, tapi aku bisa membuatnya naik. Apa benar bisa begitu? Tentu saja. Apa yang dipikirkan pasar saham? Aku tidak peduli. Paman Shang, kita bisa mulai. Bu, aku sudah menangani semua sahamnya. Semua uang yang diinvestasikan Zhou Beijin sekarang terjebak. Dia akan rugi sampai nggak kenal emaknya sendiri. Ini salahnya sendiri. Kenapa dia nggak jadi tuan muda saja dan hidup dengan santai? Dia malah cari mati sendiri. Kalau aku nggak tunjukin kekuatanku, dia pikir aku gampang dibully. Dia pasti lagi nangis-nangis sekarang. Gue nggak sabar. Lihat ekspresinya. Ini baru permulaan. Saya ingin Zhou Beijin kehilangan semua uangnya dan kemudian serahkan hak waris Zhou conglomerate jadi gembel dan diusir dari keluarga Zhou. Ada apa? Si anjing Zhou Beijin itu mengirimiku pesan. Dia pasti memaki-makimu, kan? Tidak, cuma 2 kata, terima kasih. Dia nggak mungkin kirim 2 kata itu tanpa alasan. Kok bisa begini? Bagaimana situasinya sekarang? Shang Conglomerate menginvestasikan modal besar ke saham pinggir di pasar saham. Itu menyebabkan gelombang besar investasi 2 miliar Zhou Beijin yang tadinya terjebak. Sekarang sepertinya tidak hanya bebas, tapi juga membuat saham pinggir melonjak 20 kali lipat. Kok bisa begini? Sepertinya semua rencana yang kita susun malah membuka jalan bagi Zhou Beijin. Setelah momentum sukses saham pinggir, dia tidak hanya tidak kehilangan 2 miliar itu, tapi juga mendapat untung besar. Jadi dia cuma mengirim pesan untuk bilang terima kasih. Dia menghinaku. Bajingan sialan. Tapi bagaimana mungkin dia kepikiran untuk meminta keluarga Zhang berinvestasi dan membebaskan 2 miliarnya, bahkan menghasilkan untung besar. Dia jelas tidak punya kemampuan itu. Itu pasti Tuan Si yang membantunya lagi. Pasti dia otaknya cuma mikirin kirim orang. Tanpa Tuan Si, bagaimana mungkin dia bisa membalikkan keadaan? Kupikir reputasi Tuan C tidak pantas, tapi sekarang sepertinya dia tidak sesederhana itu. Bo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak terima. Jangan khawatir, pamanmu adalah legenda bisnis di Jinling. Sehebat apapun Zhou Beijin, dia tidak bisa lepas dari genggaman pamanmu. Bocah ingusan itu sudah ada dalam genggaman. Di saat kritis, Tuan C muncul dan membalikkan keadaan untuknya. Bukannya aku tidak kompeten, Tuan C itu terlalu tangguh. Memang, paman, Tuan C ini praktis seperti dewa. Jika kita bisa membuatnya memihak kita, maka Zhou Beijin akan hancur dalam sekejap. Tuan C memang menarik. Jika kita mendapatkannya, itu pasti akan mempercepat kebangkitan keluarga Zhou menjadi kekuatan utama Jinling. Paman, jaringanmu begitu luas. Kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk menghubungi Tuan C dan merekrutnya dari Zhou Beijin? Tuan Su, atas nama saya, Su Jiangwo, undang Tuan C. Baik, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan membuat Zhou Beijin itu membayar harganya. Dia cuma semut. Aku bisa meremukkannya dengan mudah. Dengan paman yang terlibat, itu seperti ada 2 diriku. Zhou Beijin, mimpi burukmu akan datang. Dia terjebak. Jiayi benar-benar menyukai ini. Aku tak menyangka. Aku tahu. Ya, aku bisa melihatnya. Kau membuatnya tergila-gila padamu. Tuan muda, Zhu Jiangwu telah menemukanmu melalui berbagai saluran. Dia ingin bertemu denganmu. Zhu Jiangwu ingin bertemu denganmu. Dia tidak ingin bertemu denganku. Dia ingin bertemu Tuan C. Katakan padanya, Tuan C tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, terlepas dan tidak tertarik pada keinginan duniawi. Dia hanya bertemu dengan mereka yang ditakdirkan untuk ditemuinya. Wan Er memberitahu ayahmu bahwa kita bisa mulai. Oke, kekacauan baru-baru ini di Jinling, Tuan. Ternyata Beijin sendiri. Kemunduran grup keuangan Zhou telah resmi dimulai. Kita masih membutuhkan bantuan Su Jiayi. Tapi Beijin menyuruh Jiayi melawan ayahnya sendiri. Bukankah itu terlalu kejam? Melawan ayahku. Siapa? Aku.
Apa yang kalian bicarakan? Kau terlihat sangat senang. Kami tidak membicarakan apapun. Apa yang kau lakukan di sini? Aku merindukanmu. Tuan Zhu, kami punya kabar tentang Tuan C. Tidak apa-apa yang satu keponakanku, yang satunya adikku. Katakan saja, jangan bertele-tele. Tuan Xi menjawab bahwa dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, tidak punya keinginan, dan hanya membantu mereka yang ditakdirkan untuk dibantunya. Dia menolak untuk bertemu. Betapa sombongnya Tuan Xi. Bahkan paman ingin bertemu dengannya secara pribadi, dan dia masih menolak. Itu agak keterlaluan, bukan? Tidak apa-apa. Semua ini sudah kuduga untuk seorang manipulator. Tingkat dewa yang unik seperti dia. Jika aku mengundangnya, dan dia langsung setuju untuk membantu, itu baru masalah. Lanjutkan undangannya. Dia orang yang berbakat. 3 kunjungan ke pondok jerami tidak akan berlebihan. Aku mengerti. Halo. Sesuatu telah terjadi, Presiden Su. Ada apa? Sesuatu yang besar telah terjadi. Konglomerat Chu dan konglomerat Xiang telah bergabung untuk menyerang grup Su. Karena itu serangan mendadak. Kerugian grup Su diperkirakan melebihi 20 miliar. Apa? 2 konglomerat bergabung melawan grup Su. Bagaimana ini bisa terjadi begitu tiba-tiba? Tidak ada tanda-tanda ini. Apa yang akan kita lakukan? Ya, bagaimanapun juga, ini 2 konglomerat yang bekerja sama. Mereka benar-benar sulit dihadapi. Paman, jangan panik. Itu hanya aliansi anjing tua dan anak anjing. Apa yang perlu ditakutkan? Sepasang orang tua bodoh berani menentang otoritas keluarga Kusu. Tangkap Putri Shang Songjing dan beri dia pelajaran. Biar dia tahu bahwa otoritas keluarga Su tak bisa ditantang. Baik, Tuan. Ayah, izinkan aku menangani masalah ini. Aku ikut mereka. Jangan kecewakan aku lagi. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan menangani ini dengan baik kali ini. Nona Xiang, ada insiden di perusahaan. Kau harus kembali. Baiklah, aku akan segera kembali. Ada apa? Bei Chen, ada sesuatu di perusahaanku. Aku harus pergi. Keadaannya agak sensitif sekarang. Biar kuantar kau. Tak perlu. Kau punya banyak urusan dengan pengepungan grup Su. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Lepaskan aku. Bei Chen, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wan Er telah diculik. Baiklah, aku mengerti. Aku pasti akan menyelamatkannya. Tuan muda, gawat. Aku baru saja melihat di bawah bahwa Nona Wan dibawa pergi. Apa Wan Er diculik? Siapa yang berani sekali? Ayahmu. Su Baiqian, kau rupanya, apa maumu? Kudengar kau bertunangan dengan Chu Beichin. Si manis itu benar-benar berani memukulku. Jadi katakan padaku, jika dia melihat wanitanya ditiduri olehku, ekspresi macam apa yang akan muncul di wajahnya? Jika kau berani macam-macam denganku, Chu Beichin tak akan pernah melepaskanmu. Konglomerat Chu akan segera berganti nama menjadi Zhu. Chu Beichin akan segera lebih rendah dari anjing. Kau masih berharap padanya? Menyerahlah saja padaku. Jangan sentuh aku. Berhenti. Kau benar-benar belum kapok, ya? Dasar gadis manis. Datang ke sini sendirian. Kau cari mati. Terakhir kali. Kau berani mematahkan kakiku. Kali ini, aku akan merebutkan tulangmu. Aku akan mengambil nyawamu. Aku akan menghabisi nyawamu. Bagus. Lupa memperkenalkan kalian. 4 orang ini masing-masing adalah mantan tentara elit. 1 orang bisa melawan 10. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Takut sekarang? Kalau takut, cepat pergi dari sini. Nikmati pertunjukannya. Lihat aku mempermainkan wanitamu. Mungkin jika aku sedang mood, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kau cari mati. Lakukan. Minggir. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang? Jika kau memancingku lagi, aku akan mematahkan kakimu yang satunya juga. Aku salah, kumohon. Aku tahu aku salah. Aku juga ingin membunuhmu. Aku merasa seperti sedang mengampunimu. Kau hanya mengandalkan konglomerat Zhu. Kan, hari ini, aku akan membuatmu lumpuh. Aku akan membuatmu melihat saat aku membongkar konglomerat Zhu, sepotong demi sepotong, dan mengubah namanya menjadi Chu. Tidak.
Kalian berempat, bawa dia kembali. 告诉 Beritahu Su Jiangwu. 3 hari, aku akan menjadikan grup Su milik Chu. 张伯父， Paman Xiang, Wan Er aman. 你帮我 Sebarkan 搜集 semua 的 informasi 是 rahasia 可 yang 所有 kukumpulkan 影 tentang 子 grup Su. 都 Setiap detailnya. 我要让 Aku 这 akan 些 memenjarakan Su Jiangwu. Ayah, Chu Beijing bilang, 说 dia akan mengubah nama konglomerat Su menjadi Chu dalam 3 hari. Dia melumpuhkanku. Kau harus balas dendam untukku, ayah. Dasar sampah tak berguna. Kau bahkan tak becus menangani hal sekecil ini. Bawa dia ke rumah sakit segera. Grup Su akan berganti nama menjadi Chu dalam 3 hari. Kakak, bocah ingusan itu berani melumpuhkan Baikian hari ini. Dan dia sangat angkuh karenanya. Ini penghinaan terang-terangan terhadap otoritas keluarga Su kita. Baik, aman. Anak itu jelas-jelas tidak menghormatimu sama sekali. Chu, Beijing. Aku benar-benar meremehkanmu. 小瞧你， Seharusnya aku membunuhnya 你是他妈是 saat aku 可以 membantai 接 ibunya. 宰你。 Kalau begitu, kita tidak akan mengalami semua masalah ini sekarang. 徐总， Tuan Su, 不好了， gawat. Ada apa? Konglomerat Chu telah membongkar penipuan keuangan konglomerat Su dan penggelapan pajak. Pihak berwenang sudah terlibat. Dan ini sudah tersebar di berita. Publisitas negatifnya sangat besar. Saham konglomerat Su anjlok drastis. Analis keuangan memperkirakan kerugian melebihi 1.000 miliar. Apa katamu? Itu informasi rahasia. Konglomerat Su. Bagaimana konglomerat Chu bisa tahu? Kerugiannya masih terus bertambah. Para pemegang saham utama sudah tahu tentang masalah ini dan sedang bergegas ke sini secepat mungkin. Ponselmu mau meledak. Giselle, siapa yang membiarkanmu masuk? Apa yang kau lakukan? Tuan Su, konglomerat Su menghadapi masalah sebesar ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sekarang dengan kerugian sebesar ini, bukankah kau harus memberi kami penjelasan? Aku akan memberi kalian penjelasan, tapi tidak sekarang. Tenang saja, aku akan menangani krisis ini. Tuan Su, kami percaya padamu, tapi perusahaan terus merugi setiap hari. Kami sudah mendiskusikannya, dan kami akan memberimu 1 hari. 1 hari kemudian, jika kau tidak bisa menyelesaikan krisis konglomerat, jangan salahkan kami. Ayo pergi. Paman, Chu Beijing itu tak akan pernah terpikirkan cara seperti ini untuk menghadapimu, dan dia tidak punya kemampuan untuk membongkar konglomerat Su. Lagi pula, aku tak butuh pengingatmu. Semua ini adalah perbuatan Tuan Si. Apapun caranya, buat dia mau bertemu denganku. Aku ingin bertemu dengannya. Tuan Su, saya berada di luar aula dan mendengar Nona Nancy berbicara dengan Tuan C di telepon. Mereka tampak agak dekat. Kurasa, aku bisa memperkenalkanmu pada Tuan C. Pergi dan panggil Jiayi untuk menemuiku. Baik. Kalian semua keluar. Oke. Aku tak akan berbasa-basi. Kau kenal Tuan C. Aku bertemu dengannya secara kebetulan. Dia baru saja mengajakku makan malam. Kukatakan aku ada urusan malam ini dan tidak setuju. Terima undangannya. Aku harus bertemu dengannya. Ayah, aku khawatir dia tidak mau bertemu denganmu. Kalau begitu, masuklah ke ranjangnya dan puaskan kebutuhannya. Asal dia mau bertemu denganku. Jadi, demi konglomerat, kau benar-benar akan mengorbankan putrimu. Aku membesarkanmu sebesar ini. Kau harus menyumbang sesuatu. Ayahmu sangat mencurigakan untuk melibatkannya. Kita butuh seseorang yang paling dekat dengannya untuk memberitahunya tentang Tuan C. Maukah kau membantuku? Baik, aku berjanji. Tuan C telah menjadi cukup terkenal akhir-akhir ini. Kukira dia seumuran denganku. Atau lebih tua dariku. Tak kusangka dia semuda ini. Sebaya putriku. Aku cukup menyukai putrimu. Aku senang kau menyukainya, Tuan C. Kau sendirian. Menjerumuskan Zukonglomerati ke dalam krisis. Metodemu mengesankan. Aku mengagumimu. Tapi sekarang, aku ingin kau berhenti membantu Chu Beijing dan membantuku sebagai gantinya. Katakan keuntungannya. Apa maumu? Zukonglomerat. 20% saham. 20%. Itu lebih dari 200 miliar kalau kau hitung. Kau terlalu rakus. Presiden Su kehilangan uang setiap hari. Untuk Zukonglomerat, itu kerugian yang tak terukur. Aku akan menyelesaikan masalah ini dan membantumu melenyapkan Siang Conglomerat dan Chu Conglomerat. Lagi pula,
Aku melakukan ini untuk putrimu. Itu sebabnya aku membantumu. 20% terlalu banyak. Aku akan memberimu 10% paling banyak. Kalau begitu tak ada yang perlu dibicarakan. Tunggu. Apalagi? Syaratmu. Aku terima. Segera siapkan perjanjian pengalihan saham. Aku membutuhkannya sekarang. Tolong. Katakan padaku apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi konglomeratku. Langkah pertama, pulihkan kerugian 100 miliar. Tenangkan para pemegang saham. Lebih spesifiknya, saham Livent telah mengalami beberapa distribusi dan transfer tinggi baru-baru ini akan menyesuaikan kembali besok. Harga perdagangan tertinggi adalah 20.495 yuan dan harga terendah saat ini adalah 554 yuan. Kuharap kau memanfaatkan kesempatan ini. Saham Livent cukup terkenal. Aku tahu. Tapi bagaimana kau tahu? Akan menyesuaikan kembali besok. Dan bagaimana kau tahu persis? Akan meningkat 370 kali lipat. Sampai sen terakhir. Sudah kukatakan metodenya. Apakah kau mengambilnya atau tidak? Itu pilihanmu. Siapkan mobilnya. Baik. Kau boleh menipuku. Tapi tidak ada aturan yang mengatakan aku tidak boleh menipumu juga. Tuan Si muncul entah dari mana. Semua yang telah dia lakukan membuktikan dia jenius super. Tapi apakah masalah saham Livent benar-benar akurat? Bagaimana jika itu palsu? Aku tak akan punya jalan keluar. Paman, sesuatu yang besar telah terjadi. Kakak lihat pasar saham. Aku tidak memanggilmu. Jadi jangan ganggu aku. Kakak, ini masalah besar. Tuan Si berinvestasi di saham Livent sebesar 10 miliar. Sepertinya, masalah saham Livent itu nyata. Ya, kakak, saham Livent akan menyesuaikan kembali besok. Dan meningkat 370 kali lipat. Benarkah? Tuan Si menginvestasikan 10 miliar. Itu cukup untuk membuktikan itu nyata. Halo, beritahu akuntan. Untuk mengumpulkan semua dana grup. Investasikan semuanya di saham Livent. Bu, apa kita harus berinvestasi juga? Tentu saja. Informasi Tuan Si selalu akurat. Apalagi, dia menginvestasikan 10 miliar sendiri. Cepat, konsolidasikan semua dana. Investasikan semuanya di Livent. Oke. Setelah kita untung besar, kita akan kembali untuk si kecil ini dan membalas dendam. Bagaimana perkembangan pengepungan Su Conglomerate? Bagaimana kabarnya? Jangan khawatirkan itu. Denganku di sini, istirahatlah dengan tenang. Tuan Muda Sulung, Su Jiangwo menginvestasikan 150 miliar. Su Namxi dan Cho Tianyo masing-masing menginvestasikan 5 miliar. Setahu saya, ini semua dana cair yang mereka miliki. Seolah kau menggunakan 10 miliar untuk memancing mereka ke dalam perangkap. Tuan Muda Sulung, kau brilian. Ini cuma nafsu manusia. Kendalikan nafsu mereka. Dan kau kendalikan hidup dan mati mereka. Saatnya menutup jala. Saya mengadakan rapat dewan ini hari ini untuk memberi penjelasan kepada semua orang. Saya benar-benar bisa menangani krisis di dalam Zu Conglomerate ini. Saya pasti bisa menanganinya. Saya yakin semua orang kenal dengan Tuan Si. Semua orang cukup akrab dengannya. Dia setuju untuk membantuku. Beri aku sedikit waktu lagi, dan aku pasti akan menyelesaikan ini. Kurasa itu belum tentu benar. Chu Beijin. Lama tak jumpa. Belum terlalu lama. Keluar. Ini Zu Conglomerate. Ini bukan tempat untuk anjing dan kucing liar sepertimu. Bisa duduk-duduk saja. Patriark Su, kau punya temperamen yang lumayan. Sungguh mengesankan. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dan kau berani muncul di sini sendiri. Tapi sekarang aku tak peduli denganmu. Ku berimu satu kesempatan. Keluar dari sini sendiri. Dan kau mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Apakah maksud Patriark Su? Dia ingin menangani urusan internal dulu sebelum menyelesaikan masalah denganku. Kalau begitu, Tuan Muda ini ingin melihat saja bagaimana kau berencana menyelesaikan masalah denganku. Seseorang, usir berandal ini dari sini. Apa kalian semua tunduk? Ku bilang, usir berandal ini. Keluar. Tuan Muda Sulung. Terkejut. Apa yang telah kau lakukan? Kau seharusnya tidak penasaran tentang apa yang telah kulakukan. Kau seharusnya khawatir tentang saham yang kau beli. Kau dengar mereka akan mencapai batas bawah. Tanpa bantuan rahasia Tuan Si. Kau hanyalah orang tak berguna. Apa hakmu untuk menunjukku? Paman.
Ini buruk. Apa yang kau lakukan di sini? Ini kantor. Keluar. Paman, saham Liveng baru saja mencapai batas bawah. Uang yang kita investasikan, semuanya hilang. Apa yang kita lakukan? Bagaimana mungkin? The film was Investasi Tuan C translated tidak pernah and salah. narrated Tuan Su by M Media. terlihat familiar. Kau, Tuan Chu, mustahil kau cuma orang tak berguna. Bagaimana mungkin kau Tuan C? Chu Beichin adalah Tuan C yang terkenal. Tidak, dia cuma orang tak berguna. Tapi Tuan C juga menginvestasikan 10 miliar di Liveng. Bagaimana mungkin orang tak berguna punya keberanian seperti itu? Su, aku sudah melacak Tuan C. Investasi 10 miliar di saham Liveng. Sumber dananya adalah perusahaan kecil. Kemasan perusahaan kecil ini sempurna, membuatnya sangat sulit untuk dibedakan. Sebenarnya milik Chow Corporation. Aku tahu ada yang tidak beres. Tuan C sepertinya tahu. Aku ragu-ragu. Dia dengan tegas menginvestasikan 10 miliar. Ternyata ini semua jebakan. Zhou Beichin adalah Tuan C. Jadi dia mempermainkan kita selama ini. Ini tidak mungkin. Untuk memancingmu ke dalam permainan, aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Cukup sulit. Jadi, kawasan Melongtan A. Investasi kendaraan energi baru. Kau membangun momentum untuk Tuan C selama ini. Membuatku berpikir tentang merekrut bakat. Lalu kau bergabung dengan Sang Corporation dan menjerumuskan Zhu Corporation-ku ke dalam krisis. Memaksaku untuk meminta bantuanmu. Semua ini, semuanya, adalah bagian dari rencanamu. Oh ya, untuk melawan rubah tua sepertimu, aku harus teliti. Kau benar-benar monster. Terima kasih. Kuakui kau tangguh. Aku hampir ingin memberimu tepuk tangan. Berani-beraninya kau menghabiskan 10 miliar untuk menghancurkanku. Tapi kau masih terlalu lemah. Kau hanya membuatku rugi sejumlah besar uang. Tapi aku punya perusahaan Su. Selama aku punya waktu untuk pulih, aku akan bangkit kembali. Semua yang kau lakukan akan sia-sia. Kau tak bisa mengalahkanku. Kau sebagai ketua grup Su menggunakan dana publik untuk berspekulasi di saham, kehilangan segalanya. Apa kau pikir para pemegang saham akan setuju? Itu juga urusan perusahaan suku. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya denganku. Percaya atau tidak, aku bisa mencopotmu dari jabatanmu dan menjatuhkanmu. Chu Beichin, apa kau begitu sombong? Sampai otakmu rusak. Apa kualifikasimu untuk memakzulkanku? Aku tidak punya kualifikasi. Tapi bagaimana jika kutambahkan pemegang saham terbesar ke-9 dan yang terbesar ke-8? Bagaimana jika kutambahkan semuanya? Apa yang kau lakukan? Duduk. Ku bilang duduk. Tidakkah kau mendengarku? Hai para pemegang saham, ada urusan pribadi yang harus kurus. Mohon permisi sebentar. Ya Tuan Muda, apa yang kau lakukan? Aku ketua perusahaan Su. Kembali ke sini. Bajingan kau. Jangan sombong. Kau pikir menggalang beberapa pemegang saham akan berpengaruh? Aku punya 60% saham perusahaan Su. Aku punya kendali penuh. Ketua Su, apa kau ingat kau memberi Tuan C? Itu aku, 20%. Aku tak pernah menyangka, aku, Su Jiangwu, setelah seumur hidup berkuasa, suatu hari nanti akan dikalahkan oleh seorang anak. Seandainya aku tidak membunuh ibumu, bergabung denganmu, kita bisa menguasai seluruh Jinling. Tidak. Seluruh dunia adalah milik kita. Saat kau membunuh ibuku, kau seharusnya memikirkan apa yang akan terjadi padamu. Chu Beichin, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Pamanku membunuh ibumu. Kenapa dia tidak membunuh orang lain? Apakah karena ada yang salah dengan ibumu? Kau sudah membalas dendam sekarang. Jangan keterlaluan, berlutut dan minta maaf. Ada apa? Apa kau mencoba menakut-nakutiku dengan pistol air rusak itu lagi? Apa kau pikir aku? Tian Yu, kakiku. Ibu, tolong aku. Beichin, ini semua salahku. Ampuni anakku. Aku akan jadi anjing peliharaanmu, oke? Ibu, jangan memohon padanya. Zhou Beichin, kau... Tian Yu. Tian Yu, Tian Yu. Ini salah ibu. Zhou Beichin, kau membunuh anakku.
Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Jangan. Keberatan kalau aku merokok sebelum kita pergi. Sungguh, hari yang sempurna untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Zhu menjadi milik keluarga Chou. Selamat, Ketua. Dia keluar. Tuan Muda Sulung, Beijin, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Aku bangga padamu. Ya, kau merencanakannya dari awal sampai akhir, mengalahkan Su Jianggu. Setiap langkahnya, seperti sentuhan jenius. Aku mengagumimu. Ayah, Paman, terima kasih atas bantuan kalian. Kenapa kau masih memanggilku Paman? Ayah. Selamat, Tuan Muda Sulung. Akhirnya kau menyelesaikan rencana balas dendammu. Perusahaan Su sekarang milik keluarga Chou. Dan kau menantu keluarga Xiang. Perusahaan Xiang akan jadi milikmu nantinya. Selamat, Tuan Muda Sulung, atas gelar penguasa tertinggi Jinling. Beijin, kau tahu apa yang paling kubanggakan? Kau adalah tunanganku. Balas dendam ini pasti berat bagimu. Tidak sama sekali. Tak ada yang berat jika untukmu. Ada apa? Maafkan aku. Karena ayahku, kau kehilangan ibumu saat kecil. Itu bukan salahmu. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Benarkah? Kalau begitu, aku hanya akan menikahimu. Anak ini entah mewarisi sifat siapa. Kamu.